Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio. Bagaimana kabar sobat baik saya semuanya? Saya harapkan kalian tetap sehat-sehat saja dan saya harapkan kalian tetap antusias untuk belajar pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Setelah sebelumnya saya sudah membahas tentang Kerajaan Singasari. Kenapa kok harus saya menjelaskan tentang Majapahit? Antara Singasari dengan Majapahit itu saling berurutan. Jadi kalau saya membahas Majapahit pasti akan dimulai dari akhir kerajaan Singasari. Tapi sebelum lanjut, please subscribe, like, dan komen channel saya supaya saya semakin termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Saya lanjutkan. Kerajaan Majapahit secara umum didirikan oleh Raden Wijaya atau Dyah Wijaya, di mana Raden Wijaya ini pada saat akhir kerajaan Singosari dia melarikan diri ke Sumenep untuk meminta perlindungan dari Arya Wiraraja, bupati dari Sumenep Madura sana. Atas saran dari Arya Wiraraja, akhirnya si Raden Wijaya ini diminta untuk kembali menghadap Jayakatwang, Raja Kediri, bahwa dia akan mengabdi pada Jayakatwang dan meminta ampun tentunya. Nah, akhirnya Jayakatwang itu memberi ampun dan kemudian menyediakan tanah atau hutan tarik namanya untuk Raden Wijaya ini. Pada saat dia kayak hutan tariknya itu sedang dibuka oleh para pegawai-pegawainya yang itu merupakan dari Madura, mereka itu mencicipi buah maja yang ada di sana dan ternyata semuanya pahit. Akhirnya nama desa yang baru didirikan di atas atau di bekas dari hutan tarik tadi adalah Majapahit. Tidak berapa lama kemudian akhirnya datanglah pasukan Mongol di bawah pimpinan 3 orang, yaitu Ike Mese, Simpi, dan juga Kaohsing. Mereka memiliki tujuan untuk menghancurkan atau memberikan hukuman terhadap Singasari karena dianggap sudah mempermalukan utusan mereka. Menurut kitab Pararaton, Arya Wiraraja memiliki hubungan dengan Tiongkok untuk bantu dalam menyerang Singasari ini. Nah, akhirnya Raden Wijaya itu bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menghancurkan Jayakatwang. Tetapi pada saat Jayakatwang itu sudah kalah dan tewas, Raden Wijaya itu menyerang balik pasukan Mongol sehingga memaksa mereka untuk segera meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke Tiongkok sana. Perginya pasukan dari Mongol ini, akhirnya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, di mana dia menggunakan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Nah, masalahnya setelah Raden Wijaya itu naik tahta, dia itu juga menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh teman-temannya. Yang pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggalawe. Jadi Ranggalawe itu dia rencananya akan dijadikan patih, tapi nggak jadi. Yang jadi patih justru Nambi. Sementara Ranggalawe ini dia dijadikan adipati di Tuban. Dan pada intinya karena fitnah dari Mahapati juga, maka Ranggalawe yang sudah tidak puas dengan keputusan raja, itu dia menyusun kekuatan di Tuban dan akhirnya diberantas oleh Majapahit. Kemudian diikuti oleh pemberontakan Lembusora yang itu juga atas fitnahan dari Mahapati juga. Pada intinya pada saat Ranggalawe itu dibunuh, itu si Lembusora itu melihat Ranggalawe itu dibunuh, dan kebetulan Ranggalawe ini adalah ponakan dari Lembusora ini, sehingga dia tidak terima, dia akhirnya membunuh Kebo Anabrang yang membunuh Ranggalawe ini. Kalau kalian masih ingat, Kebo Anabrang adalah orang yang berjasa memimpin ekspedisi Pamalayu di Sumatera sana. Nah, pada akhirnya pada satu ketika Mahapati ini dia
menghasut anak dari Kebo Anabrang untuk meminta keadilan karena ayahnya telah dibunuh tapi tidak diproses begitu secara hukum. Nah, akhirnya Raden Wijaya ini itu dia memprosesnya, dan kemudian para pejabat menginginkan supaya Lembusora ini dihukum mati, tetapi raja akhirnya itu buat keputusan bahwa Lembusura ini harus pergi dari tanah airnya begitu, dan Lembusura yang tidak terima rencananya akan menghadap raja, tetapi dia tidak sempat bertemu dengan raja, dia sudah dihadang oleh pasukan dari kerajaan. Itu seperti itu. Perlu diketahui bahwa di kitab Pararaton, pemberontakan Ranggalawe, Lembusura dengan Nambi itu terjadi pada zaman Jayanegara, sementara di sumber yang lain itu disebutkan mereka memberontak pada masa Raden Wijaya, dan saya berusaha untuk menyamakan dengan yang di buku sejarah resmi sekarang saja. Kemudian setelah pemberontakan Lembusura diikuti oleh pemberontakan Nambi. Jadi Nambi ini pada satu ketika dia itu menjenguk ayahnya yang sedang sakit keras di Lumajang, dan pada akhirnya ayahnya itu meninggal dan dia sedang berkabung, dimana pada saat itu ada sosok lagi yang namanya Mahapatih ini yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa dia itu ambisius untuk menjadi seorang patih Mangkubumi. Nah, si Nambi ini dia ngomong bahwa dia butuh waktu lebih lama di Lumajang karena masih berduka, dan itu diiyakan. Tapi pada saat Mahapati kembali ke kerajaan, dia mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa Nambi itu sedang membangun benteng, menyiapkan pasukan untuk melakukan pemberontakan karena dia tidak puas dengan kedudukannya sekarang. Jadi ini korban fitnah dari Mahapati ini, dan pada akhirnya tentu saja pasukan dari Majapahit itu melakukan penyerangan ke Lumajang seperti itu. Aduh, gatel ini rambut saya kenapa kok gatel. Oke, saya lanjut. Selingan ya. Nah, akhirnya Raden Wijaya pada saat dia meninggal digantikan oleh Jayanegara. Jayanegara ini kalau berdasarkan kitab Pararaton adalah anak dari Darapetak, putri dari Raja Melayu Kerajaan Dharmasraya, kalau kalian masih ingat tentang ekspedisi Pamalayu Singosari. Tetapi di dalam kitab Negara Kertagama, Jayanegara ini adalah putri dari Tribuana. Saya mencoba untuk menggabungkan bahwa dua sumber ini mungkin tidak ada yang salah, bahwa dari anak putri Darapetak ini, anak putri Melayu, mungkin supaya dia punya daya tawar lebih tinggi untuk jadi raja, akhirnya dia itu diangkat anak oleh Tribuaneswari. Sorry, tadi bukan Tribuana Tunggadewi ya, Tribuaneswari, karena istri dari Raden Wijaya itu ada 4. Yang pertama Tribuaneswari, putri pertama dari Kertanegara. Yang kedua adalah Narendra Duhita. Kemudian yang ketiga adalah Prajna Paramita, dan yang keempat adalah Gayatri. Juga kalau dalam kitab Pararaton itu hanya ada 2 putri saja. Kemudian Jayanegara atau nama lainnya adalah Kalagemet, itu dia ternyata kurang bijaksana dan cenderung suka untuk bersenang-senang. Pada masa pemerintahannya itu terjadi banyak pemberontakan, mulai dari pemberontakan Demung, pemberontakan Gajah Biru, pemberontakan Mandana, dan pemberontakan Kuti, dan pemberontakan yang lain. Tapi yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti. Kenapa? Pada saat terjadi pemberontakan Kuti, itu Jayanegara dipaksa untuk menyingkir ke suatu desa yang namanya Desa Bedander. Karena pada saat itu ibu kota kerajaan sudah dikuasai oleh pasukannya Kuti tadi. Dan dengan bantuan dari Gajah Mada yang saat itu masih menjadi pimpinan pasukan Bayangkara, akhirnya pemberontakan Kuti bisa basmi atau bisa ditumpas. Nah, karena prestasinya itu, maka Patih Gajah Mada itu diangkat menjadi patih yang pertama di Kahuripan dari tahun 1319 sampai 1321, dan kemudian dilanjutkan menjadi patih Kediri
dari tahun 1322 sampai 1330. Berdasarkan kitab Pararaton, maka Jayanegara ini memiliki 2 adik perempuan dari Gayatri tadi yang dia itu menghalangi setiap pangeran yang datang untuk melamar. Setiap pangeran yang datang untuk melamar adiknya itu akan dibunuh. Jadi karena dia berniat untuk menikahi adiknya sendiri, saya membayangkan itu incest terjadi bukan karena dia mencintai adiknya ya, tapi itu semata-mata karena politik. Karena biar bagaimanapun Raden Wijaya sebagai penerus kerajaan Singasari, seharusnya yang berhak menjadi raja itu adalah penerus keturunan langsung dari Kertanegara. Ya, maka kalau nanti kedua adik perempuannya itu dinikahi oleh para pangeran lain, mungkin dia khawatir bahwa pangeran yang lain itu akan memiliki niat untuk menguasai wilayahnya, seperti itu. Jadi akhirnya dia menghalangi siapapun untuk menikahi adiknya. Tetapi sebelum dia menikahi kedua adiknya sendiri itu, dia tewas terbunuh oleh tabib yang bernama Ratanca. Itu adalah tabib istana. Jadi pada saat dia sedang sakit, bisul, dia kemudian diobati, dan saat sedang lelah langsung dia dibunuh begitu aja. Wow, suara hujannya tambah deras. Semoga tidak terganggu suaranya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Meninggalnya Jayanegara, maka seharusnya yang menjadi raja adalah Gayatri. Tetapi Gayatri dia pengen fokus tuh menjadi seorang biksuni, maka dia memberikan mandat kuasa kepada anaknya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Nah, Tribhuwana Tunggadewi sebagai wakil, maka dia hanya akan menjadi raja pada saat ibunya masih ada. Pada saat Tribhuwana Tunggadewi menjadi raja atau ratu, maka terjadi suatu pemberontakan yang namanya pemberontakan Sardeng. Pemberontakan ini pun berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Maka pada akhirnya Gajah Mada diangkat menjadi Patih Mangkubumi. Ini adalah posisi yang setara dengan Perdana Menteri untuk menggantikan Arya Tada. Dan di saat pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi inilah, maka Gajah Mada mengucapkan suatu sumpah yang namanya adalah Sumpah Palapa. Pada intinya, dia akan beristirahat apabila sudah menundukkan wilayah Nusantara, yaitu misalnya kayak Burun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, dan kemudian Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Nah, wilayahnya itu luas sekali Nusantara, bahkan malah lebih dari wilayah Nusantara sekarang, sehingga Muhammad Yamin itu menyebut bahwa Majapahit merupakan negara nasional kedua di Indonesia setelah Sriwijaya. Itu seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya Gayatri meninggal. Karena Gayatri meninggal, akhirnya Tribhuwana Tunggadewi yang mewakili Gayatri, dia juga ikut turun tahta. Akhirnya Hayam Wuruk itu naik menjadi raja. Hayam Wuruk pada saat naik menjadi raja, maka kekuasaan wilayah di Majapahit sudah sangat luas sekali. Karena puncak kejayaan dari Majapahit itu ada di tangan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Gajah Mada. Nah, pada saat Hayam Wuruk ini terjadi suatu peristiwa yang namanya peristiwa Bubat. Apa itu peristiwa Bubat? Peristiwa Bubat adalah suatu peristiwa perang antara kerajaan Pajajaran dan Majapahit di lapangan Bubat. Jadi pada intinya itu Majapahit melamar Dyah Pitaloka untuk menjadi istrinya, sehingga akhirnya pasukan kerajaan itu mengantar Dyah Pitaloka, ibunya dan ayahnya atau Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja ke Majapahit. Tapi pada saat sampai ke Majapahit, ternyata ada kesalahpahaman. Bagi Gajah Mada tidak perlu ada pesta pernikahan yang mewah, karena posisi Dyah Pitaloka itu bukan untuk dijadikan permaisuri, tapi sebagai selir, karena dijadikan sebagai upeti persembahan bahwa kerajaan Sunda atau kerajaan Pajajaran itu tunduk terhadap
kerajaan Majapahit. Tetapi kerajaan Pajajaran ini dia tidak mau melakukan hal itu. Akhirnya terjadi peperangan yang menewaskan seluruh pasukan Sunda, termasuk raja, istrinya, dan pihak Pitaloka sendiri pada akhirnya bunuh diri melihat itu. Nah, hal ini tentu saja mencoreng nama dari Gajah Mada, karena tidak berapa lama kemudian dia memutuskan untuk pensiun atau intinya berhenti dari jabatannya. Nah, berhentinya Gajah Mada membuat kondisi kerajaan mulai mengalami penurunan. Seperti itu. Hayam Wuruk sendiri, dia hanya memiliki seorang putri yang bernama Kusumawardhani. Nah, kemudian Kusumawardhani ini menikah dengan sepupunya yang bernama Wikramawardhana, dan Wikramawardhana ini naik tahta menjadi raja setelah Hayam Wuruk. Tetapi proses kenaikan tahta ini pada akhirnya juga mengakibatkan konflik dengan Bre Wirabumi. Siapa itu? Bre Wirabumi adalah seorang dia adalah keturunan Hayam Wuruk tapi dari Selir, di mana dia diposisikan di Blambangan atau disebut juga dengan Istana Timur, sementara Trowulan itu disebut sebagai Istana Barat. Terjadi konflik selama 5 tahun yang mengakibatkan kemunduran, dan akhirnya Perang Paregreg itu namanya, itu berhasil dimenangkan oleh Wikramawardhana. Tetapi efek dari Perang Paregreg itu semakin menimbulkan kemunduran dari Majapahit. Ada 5 faktor utama yang mengakibatkan terjadinya kemunduran bagi Majapahit. Yang pertama tadi adalah Perang Paregreg. Yang namanya perang dimanapun itu kalau waktunya lama pasti menghabiskan sumber daya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah para raja-raja yang menggantikan Hayam Wuruk maupun Perdana Menteri yang menggantikan Gajah Mada tidak memiliki kualitas yang sama seperti mereka. Kemudian faktor yang ketiga, banyak wilayah atau kerajaan yang mulai melepaskan diri dari Majapahit. Kemudian yang keempat, mulai ada pengaruh Islam yang semakin meluas. Kemudian yang terakhir, terjadi kemunduran ekonomi dari Majapahit itu sendiri karena perdagangan mulai dikuasai oleh para pedagang Islam maupun pedagang Melayu, seperti itu. Ini adalah faktor yang mengakibatkan kemunduran Majapahit. Dan Majapahit dianggap runtuh, tapi ini bukan yang pasti. Itu dengan istilah Sirna Ilang Kertaning Bumi yang terjadi pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Tapi ini bukan yang resmi loh ya, karena sebenarnya masih ada Majapahit, tapi pusatnya bukan lagi di Trowulan, tapi dia bergeser ke Kediri. Tapi ya kembali lagi saya menyamakan dengan yang ada di buku. Nah, coba kita perhatikan dalam kehidupan politik kerajaan Majapahit ini, maka Majapahit itu memiliki posisi raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian diikuti oleh Rakrian Mahamantri Katrini. Posisi ini sangat dekat dengan raja, yang itu terdiri dari 3 orang. Biasanya dijabat oleh para putra raja, yaitu Rakyan Ihino, Rakyan Ihalu, dan Rakrian I Sirikan. Kemudian juga adalah Dewan Pelaksana atau disebut juga dengan Sang Pancaring Wilwatikta, di mana posisi yang paling tinggi itu adalah Patih Mangkubumi. Kemudian diikuti ada Rakyan Tumenggung, Rakyan Demung, Rakyan Rangga, dan juga Rakyan Kanuruhan. Dan yang terakhir ada Batara Saptaprabu. Ini kayak Dewan Pertimbangan Penasehat yang terdiri dari keluarga raja. Juga ada badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati dan menggunakan kitab yang dibuat oleh Gajah Mada, yaitu kitab Kutara Manawa. Kemudian di bidang agama, maka Majapahit ini membentuk suatu departemen yang namanya adalah pejabatnya itu Dharma Dyaksa.
pejabat yang menangani ini kebetulan karena mayoritas beragama Hindu dan Buddha, maka ada dua departemen atau dua pejabat yang mengurusi, yang mereka masing-masing dibantu oleh kayak asisten namanya sang pamegat. Jika itu agama Hindu, maka itu disebut Dharma Daksha Ring Kasaiwan. Tapi kalau itu agama Buddha, maka disebut dengan Dharma Diaksa Ring Kasogatan. Kerajaan Majapahit memiliki wilayah yang sangat luas. Kalau berdasarkan Kitab Negara Kertagama, maka disebutkan bahwa wilayah Majapahit itu adalah Sumatera, Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, serta setengah bagian dari Filipina. Itu lebih luas dari wilayah Nusantara sekarang ini. Kemudian juga menjalin hubungan persahabatan. Jadi sebagai negara sahabat yang disebut dengan Mitrekasatata. Nah, contohnya menjalin hubungan sahabat dengan Siam atau Thailand sekarang, Burma, Kamboja, Annam, India, serta Cina. Bagaimana dengan karya sastranya? Di bidang seni ada banyak karya sastra peninggalan dari Majapahit. Yang pertama jelas itu adalah Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca, menceritakan tentang kota Majapahit, tentang wilayah kekuasaan Majapahit, tentang perjalanan Hayam Wuruk di Jawa Timur dan daftar candi-candi yang ada. Kemudian juga sistem pemerintahan pada era Hayam Wuruk serta upacara serada yang dilakukan untuk Gayatri. Kemudian juga ada kitab Sotasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, menceritakan seorang anak raja yang bernama Sutasoma yang meninggalkan keduniawian karena ketaatan pada Buddha. Dan Sotasoma ini selalu bersedia untuk mengorbankan dirinya dan untuk menolong sesama makhluk yang sedang kesulitan. Bahkan diceritakan seorang raksasa yang suka makan manusia itu juga akhirnya menjadi penganut agama Buddha, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian juga lagi ada Arjuna Wijaya yang menceritakan Raja Arjuna Sasrabahu yang mampu menaklukkan raksasa kejam. Ada lagi kitab Kunjarakarna yang menceritakan raksasa Kunjarakarna yang ingin menjelma menjadi manusia, dan kemudian dia menghadap kepada Wairocana. Itu adalah sosok Buddha dan akhirnya diizinkan untuk melihat neraka. Nah, pada saat itu dia sangat taat pada agama Buddha sehingga akhirnya hasratnya untuk menjadi manusia tadi terkabul. Ada lagi kitab Partayatna yang menceritakan para Pandawa setelah kalah karena main dadu, maka dia mendapat penghinaan yang luar biasa dari Kurawa dan akhirnya pergi ke hutan. Sementara Arjuna bertapa di Gunung Indrakila. Ada lagi kitab Sundayana yang menceritakan tentang perang Bubat. Sudah saya bahas tadi. Kemudian ada Surandaka menceritakan tentang pemberontakan Lembusora. Ada Ronggolawe yang menceritakan pemberontakan Ronggolawe. Kemudian ada Panji Wijaya Karma yang menceritakan perjalanan hidup Raden Wijaya hingga menjadi Raja Majapahit. Ada lagi Usana Jawa yang menceritakan keberhasilan Gajah Mada dengan Arya Damar dalam menaklukkan kerajaan Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Ada lagi kitab Pararaton yang menceritakan kisah Raja-Raja Singasari hingga kisah Raja-Raja Majapahit. Ada lagi kitab Calon Arang. Mungkin kalian pernah lihat ada filmnya, menceritakan seorang tukang sihir, tukang teluh yang sangat ditakuti, tetapi memiliki putri yang sangat cantik. Hanya saja tidak ada yang berani untuk melamar putrinya karena pada takut oleh calon arang ini, sehingga membuat calon arang ini menjadi murka dan akhirnya melepaskan penyakit ke seluruh penjuru negeri. Konteksnya itu pada zaman Airlangga, kerajaan Kahuripan itu. Nah, bagaimana dengan
candi-candi yang dibuat, maka ada banyak candi yang merupakan peninggalan. Beberapa di antaranya adalah Candi Tikus di Trowulan. Itu menceritakan tentang, bukan menceritakan, maaf, itu diprediksi adalah pemandian para putri kerajaan. Walaupun ada ahli lain yang mengatakan bahwa itu juga merupakan tempat penampungan air. Ada lagi Candi Brahu yang diperkirakan merupakan tempat pembakaran raja, atau Candi Pari di Sidoarjo, atau misalnya Gerbang Bajang Ratu itu juga di Trowulan, itu adalah pintu belakang kerajaan Majapahit. Ada lagi Candi Surawana di Kediri yang itu dibangun untuk menghormati Raja Wengker. Kemudian juga ada Candi Sukuh dan Candi Cetha yang keduanya itu berada di Karanganyar, Jawa Tengah. Dan yang terakhir juga ada Candi Wringin Branjang. Itu tempat penyimpanan, diprediksi tempat penyimpanan alat-alat upacara. Dan yang terakhir adalah Gapura Wringin Lawang. Itu diprediksi adalah pintu menuju bangunan penting di ibu kota kerajaan Majapahit. Nah, setelah saya menjelaskan tentang kerajaan Majapahit ini, maka saya selanjutnya akan menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya. Saya harapkan kalian tetap antusias untuk mengikuti video-video saya, karena itu nanti akan lanjut setelah kerajaan Sriwijaya. Kemungkinan saya akan membuat video khusus juga tentang Ken Arok, kemudian juga berkaitan dengan dampak perkembangan masuknya Hindu Buddha terhadap Indonesia. Itu saja.